Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita terakhir dari film Black Knight, di mana di film ini 58 dan Seol A mulai bekerja sama untuk menghentikan Ryu yang hendak menghancurkan seluruh orang yang ada di dalam distrik pengungsi. Tak hanya itu, ternyata selama ini Ryu sengaja meracuni udara yang ada di sana agar ia bisa terus menjalankan bisnis oksigen milik perusahaan Chonmyeong tersebut. Lalu apakah 58 dan Sawol bisa menghentikan kekacauan ini? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Setelah melihat kejadian yang menimpa para pengungsi, 58 kembali teringat dengan kejadian masa lalu yang menewaskan banyak sekali pengungsi. Dan karena ia tak ingin hal serupa terulang kembali, ia pun memutuskan untuk bergerak terlebih dahulu. 58 lalu mencoba menanyai salah satu pria bertato segitiga yang berhasil ia tangkap sebelumnya. Namun meski ia sudah melakukan berbagai cara, pria itu tetap saja menolak untuk memberitahu siapa orang yang menyuruh mereka untuk melakukan semua ini. Meski 58 tak tahu siapa dalangnya, mereka tahu bahwa semua ini dilakukan oleh perusahaan Chonmyeong, sehingga 58 berencana untuk menangkap direktur utama dari perusahaan tersebut, yaitu si Ryu. Selain itu, 58 juga mencoba bekerja sama dengan Seol A, berharap mereka bisa membuka kata sandi yang ada di HP milik si pria bertato segitiga, yang berisi banyak sekali data tentang penculikan serta pengeboman yang baru saja terjadi di distrik pengungsian. Di sisi lain, setelah berhasil memenangkan pertandingan final, Sawol melihat bekas luka yang ada di kepalanya dan ia pun akhirnya mengetahui bahwa alasan ia tak mati meski terkena tembakan, yaitu karena ia merupakan seorang mutan. Tak lama kemudian, ia pun mulai menjalani beberapa tes dan ia juga mendapatkan nama baru sebagai Kurir 57, serta ia juga mendapatkan barcode miliknya. Tetapi tanpa disadari, ternyata hasil dari tes tersebut langsung diserahkan ke Ryu, sehingga Ryu kini tahu bahwa Sawol merupakan satu-satunya mutan yang memiliki tubuh sehat walafiat yang pernah ia temui. Setelah selesai mengambil sampel darah milik Sawol, Ryu mencoba menguji obat barunya pada beberapa orang yang juga mengalami kondisi sama seperti dirinya. Tak peduli apakah obat-obat itu bisa menyembuhkan atau malah membunuh si penderita penyakit. Sementara itu, ketika Sawol tiba di rumah barunya yang ada di distrik khusus, ia pun langsung tidur dan keesokan harinya saat Sawol hendak berangkat kerja, tiba-tiba ia bertemu dengan Seol A yang sudah menunggu di luar sana. Seol A kemudian memperingatkan pada Sawol bahwa Chonmyeong kini telah mengetahui bahwa dirinya merupakan seorang mutan, sehingga ia harus berhati-hati karena mereka pasti akan mengincar Sawol, tak peduli apapun yang terjadi. Singkat cerita, setelah Sawol tiba di tempat kerja, ia bertemu dengan 58 yang menyuruhnya untuk segera datang ke tempat latihan jika Sawol sudah menyelesaikan semua pekerjaannya. Lalu ketika Sawol mulai berangkat untuk mengantarkan paket, ia melewati jalanan yang biasa ia gunakan untuk bermain bersama teman-temannya dan tanpa disadari, ternyata teman-teman Sawol sudah menunggu di sana untuk memberikan ucapan selamat pada Sawol. Tak hanya itu, Sawol juga mengajak teman-temannya untuk naik ke dalam truk miliknya sambil bersenang-senang bersama-sama. Lalu sebelum ia masuk ke dalam distrik umum, ia menyuruh teman-temannya itu untuk turun karena di sana ada banyak sekali tentara yang berjaga di depan gerbang distrik umum tersebut. Meski Sawol kini sudah resmi menjadi seorang kurir oksigen, ia tampaknya masih kesulitan dalam berkomunikasi, terutama ketika ia bertemu dengan para pelanggan yang memesan oksigen. Bahkan ia juga sempat terkena bintang 1 karena kata-katanya yang kurang sopan. Lalu setelah Sawol selesai bekerja, ia pun pergi ke tempat latihan untuk bertemu dengan si 58 dan ternyata di sana 58 akhirnya menceritakan tentang orang-orang dari Chonmyeong yang telah melakukan aksi pengeboman di distrik pengungsi. Akibat hal itu, 58 berencana untuk menghancurkan Chonmyeong dan ia juga meminta Sawol untuk memilih apakah dirinya mau mengikuti rencana ini atau tidak.
Keesokan harinya, 58 bertemu dengan Seol A untuk mencari tahu apakah perusahaan Jeonmyeong terlibat dalam kasus ledakan ini. Tetapi sayangnya Seol A mengatakan bahwa di dalam HP milik pria bertato segitiga itu tak ada bukti sama sekali. Meski begitu, 58 yakin bahwa perusahaan Jeonmyeong pasti terlibat dalam masalah ini, sehingga ia pun berencana melakukan sesuatu untuk mengungkap kejahatan mereka. Lalu ketika hari mulai malam, tanpa disadari tiba-tiba beberapa orang menerobos masuk dan menyelamatkan si pria bertato segitiga yang sebelumnya ditangkap oleh 58, hingga terjadi aksi tembak-tembakan di antara mereka. Awalnya para kurir berhasil menghentikan serangan tersebut, namun sayangnya si pria justru berhasil kabur dari sana dengan mengendarai sebuah mobil yang ada di dekat sana. Setelah memastikan bahwa ia berhasil kabur dari kejaran para kurir, si pria itu segera masuk ke dalam sebuah gedung, di mana di sana ia langsung menghubungi seseorang dan meminta bantuan. Ternyata orang yang dihubungi oleh si pria itu merupakan asisten Ryu, yaitu si Pak Ho. Tetapi bukannya menyelamatkan, ia justru menembak si pria itu karena Pak Ho merasa bahwa ia tak pernah mengirim pasukan bantuan untuk menyelamatkan orang tersebut. Belum sempat Pak Ho pergi, tiba-tiba 58 datang dan menyuruh Pak Ho untuk menyerah karena ternyata ia sengaja bekerja sama dengan anak buah Seol A untuk mengelabui si pria bertato agar ia mengira bahwa ia sedang diselamatkan. Awalnya 58 bertanya apakah Pak Ho tahu tentang siapa dalang di balik kasus ledakan serta kasus penculikan yang terjadi beberapa hari yang lalu. Namun karena Pak Ho tidak jujur, 58 terpaksa harus memojokkannya hingga Pak Ho menyerah karena ia tak ingin mati begitu saja. 58 lalu mengatakan jika Pak Ho ingin hidup, maka ia harus melaporkan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Ryu agar 58 dan Seol A bisa mendapatkan bukti yang cukup kuat untuk menangkap si Ryu. Selain itu, mereka juga tak akan memberitahu tentang kegagalan Pak Ho pada siapapun, karena jika Ryu tahu pasti Pak Ho akan langsung dibunuh seperti para bawahannya yang lain. Beberapa hari kemudian, 58 berhasil membongkar kejahatan yang dilakukan oleh Jeonmyeong di distrik umum, yaitu tentang mereka yang sengaja mencemarkan udara agar para penduduk selalu membeli oksigen dari perusahaan tersebut. Ia lalu menceritakan kejadian itu pada Seol A, dan tak hanya itu, mereka juga berhasil mendapatkan informasi tentang Ryu yang datang ke distrik pengungsian untuk mengawasi proses tes kesehatan pada para pengungsi yang hendak direlokasi setelah ia berhasil menemukan obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Singkat cerita, saat Ryu sudah tiba di distrik pengungsian, terlihat bahwa 58 sudah bersiap untuk melakukan serangan dengan menggunakan sniper miliknya, sementara para kurir lain mencoba menyusup masuk ke gedung Jeonmyeong untuk menghentikan truk-truk yang selama ini mencemarkan udara di distrik umum. Tak hanya itu, terlihat bahwa Seol A juga mencoba menemui Jae-jin dan ia pun mengatakan bahwa mereka akan menangkap Ryu karena selama ini Ryu telah membohongi para penduduk tentang udara beracun, padahal ia sendiri yang sengaja mencemari udara agar para penduduk membeli oksigen miliknya. Namun ketika 58 hendak melancarkan aksinya, tiba-tiba ia diganggu oleh salah satu pengawal Ryu yang mana hal itu membuat tembakannya meleset hingga akhirnya Ryu berhasil kabur dari sana. Setelah kejadian itu, Pak Ho pun mengatakan pada Ryu bahwa semua ini merupakan perbuatan para kurir yang dipimpin oleh si 58, sehingga Ryu pun sangat marah dan berencana untuk melakukan sesuatu demi membalaskan perbuatan 58. Di sisi lain, kegagalan rencana 58 membuat mereka tak bisa bergerak dengan bebas lagi, sehingga mereka pun terpaksa harus menunggu terlebih dahulu, dan satu-satunya harapan mereka saat ini hanyalah Jae-jin, karena ia merupakan pemilik dari perusahaan Jeonmyeong. Tak lama kemudian, tanpa disadari tiba-tiba Ryu dan para anak buahnya datang ke tempat di mana 58 dan yang lain berada. Namun tampaknya mereka gagal menangkap 58 karena 58 dan para kurir lain sudah pergi dari sana. Sementara itu di tempat si kakek,
Entah mengapa Jae-jin tiba-tiba datang ke sana dan ternyata si kakek merupakan teman dari Jae-jin karena ia dulu pernah membantu Jae-jin dalam merancang sistem air core. Si kakek mengatakan bahwa meski bumi ini telah tercemar, ternyata ada beberapa tempat di mana di sana udaranya sudah mulai membaik. Bahkan mereka bisa tinggal di sana tanpa harus menggunakan masker oksigen lagi. Keesokan harinya, Jae-jin sepakat untuk menjadikan ibu presiden sebagai orang yang memimpin relokasi para pengungsi, yang mana hal itu membuat Ryu sangat marah karena hal itu bisa membuat perusahaan Chonmyeong mengalami kerugian. Meski begitu, Jae-jin tampaknya sudah tidak peduli pada perusahaan tersebut karena tujuannya hanyalah untuk menyelamatkan umat manusia. Namun ketika ia memanggil Menteri Pertahanan untuk menangkap Ryu malah menembak kedua tentara itu. Bahkan ia juga menyuruh ayahnya untuk mengakhiri dirinya. Tanpa disadari, tiba-tiba si menteri malah menembak Jae-jin karena ternyata ia berpihak pada Ryu. Sehingga kini Ryu pun menjadi pemimpin dari perusahaan Chonmyeong untuk menggantikan ayahnya yang sudah meninggal. Ia lalu memberi pengumuman pada publik bahwa ayahnya meninggal karena sakit, dan sebagai pemimpin Chonmyeong yang baru, ia pun mencoba mengkambing hitamkan 58 dan para kurir yang lain dengan mengatakan bahwa mereka adalah teroris yang melakukan serangan pada para pengungsi. Setelah mendengar pernyataan dari Ryu, 58 akhirnya memutuskan bahwa mereka harus masuk ke distrik inti untuk menyerang Ryu secara langsung. Dan si kakek pun memberikan seluruh cetak biru dari distrik inti yang dulu ia dapatkan ketika masih bekerja sama dengan si Jae-jin. Sementara itu, di distrik para pengungsi, tanpa disadari tiba-tiba beberapa pengungsi mulai mengalami gejala aneh yang membuat mereka meninggal dunia seketika, sehingga perusahaan Chonmyeong pun memberikan vaksin secara gratis pada seluruh pengungsi yang ada di sana. Namun bukannya sembuh, ternyata Ryu sengaja membagikan vaksin palsu agar ia bisa menghabisi seluruh pengungsi dan menjalankan bisnis miliknya tanpa harus diganggu oleh para pengungsi-pengungsi itu lagi. Di sisi lain, ketika kakek menyadari rencana Ryu, ia menyuruh 41 untuk segera menghentikan vaksinasi dari perusahaan Chonmyeong, sehingga 41 pun langsung meminta para kurir lain untuk menghentikannya sekarang juga. Sementara itu, saat dua teman Sawol ini hendak mengikuti vaksinasi, salah satu rekan mereka yang tahu tentang vaksin palsu itu pun berusaha menghentikannya. Dan di saat bersamaan, para kurir juga langsung menyerang orang-orang dari Chonmyeong hingga terjadi aksi saling tembak-menembak. Di tengah kekacauan tersebut, Sawol yang juga ikut menyerang Chonmyeong mencoba menyelamatkan ketiga temannya. Tetapi sayangnya salah satu teman Sawol justru tak sengaja tertembak oleh tentara Chonmyeong hingga ia meninggal dunia. Tak hanya itu, para tentara Chonmyeong juga berhasil menangkap Sawol. Lalu mereka pun membawa Sawol ke tempat Ryu, karena sejak awal Ryu sudah menyuruh anak buahnya untuk membawa Sawol hidup-hidup. Setelah kekacauan itu berakhir, 58 dan Seoul A akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dalam menaklukkan distrik inti agar mereka bisa menyelamatkan Sawol serta menghancurkan Chonmyeong yang kini dipimpin oleh Ryu. Dengan memanfaatkan koneksi dari Seoul A, 58 dan para kurir lain akhirnya berhasil menerobos masuk ke dalam distrik inti, dan mereka pun langsung menyerang para penjaga yang saat itu sedang berjaga di depan gedung perusahaan Chonmyeong. Setelah berhasil menerobos masuk, 58 berusaha mencari di mana keberadaan Sawol saat ini. Sementara Seoul A akhirnya berhasil mengakhiri si Pak Ho yang saat itu hendak kabur bersama para pengawal miliknya. Tak hanya itu, Seoul A juga berhasil menangkap Menteri Pertahanan yang saat itu sedang bersama Ibu Presiden. Lalu ketika mereka sudah di luar, Seoul A pun meminta Ryu untuk segera menyerah karena ia tak bisa kabur kemana-mana lagi. Singkat cerita, ketika 58 berhasil menemukan keberadaan Ryu dan anak buahnya pun segera membawa Sawol pergi ke tempat pusat kontrol air core, di mana di sana Ryu berencana menghancurkan seluruh orang dengan cara merusak air core tersebut.
Meski begitu, 58 akhirnya datang tepat waktu dan ia pun berhasil mengalahkan Ryu. Lalu ia segera membawa Saul pergi dari sana dan tak lama kemudian air core yang kelebihan muatan itu pun meledak hingga menghancurkan seluruh bangunan Jeonmyeong serta beberapa sistem yang ada di distrik inti. Untungnya, para penduduk lokal yang menetap di distrik inti berhasil kabur tepat waktu sehingga tak ada penduduk yang meninggal akibat ledakan dari air core itu. Beberapa hari telah berlalu. Setelah kejadian yang menimpa Jeonmyeong, Ibu Presiden akhirnya memutuskan untuk merelokasi seluruh pengungsi menuju ke distrik umum agar mereka bisa mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Lalu 3 bulan kemudian ketika air core dan produksi oksigen sudah mulai berjalan lagi, 58 tiba-tiba datang ke rumah Saul sambil membawa suplai oksigen. Namun karena Saul ingin bekerja sebagai kurir lagi, 58 pun terpaksa membawanya keluar dengan menggunakan truk miliknya. Sejak perusahaan Jeonmyeong hancur, semua orang mulai menerapkan sistem penghijauan seperti yang dilakukan oleh si kakek, yang mana itu membuat kondisi di wilayah itu mulai membaik. Bahkan mereka kini sudah bisa bernafas tanpa menggunakan masker lagi. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.